Ya baik, kita kembali di bicara budaya kita masih dengan Prof. Admi Syarif di sini Institut Admi Syarif, tempatnya di Nurwonoto di kawasan Raja Basa dekat terminal bus ya. Ya, dekat terminal. Sekarang luar biasa jalannya ramai sekali. Ya. Prof, tadi saya banyak masukan ya, akhirnya ya ini yang saya cari lama itu. Bicara budaya ringan dan kita bisa melebarkan pandangan bahwa tentang aksara saja misalnya kita sebetulnya bisa bersesi-sesi kalau bicara itu. Tetapi kita sekarang akan fokuskan dulu untuk memodernisasi bagaimana pengetahuan tentang budaya. Bukan berarti kita mau mengubah ya, tetapi bagaimana budaya ini, budaya dan seni budaya ini bisa dicintai oleh anak-anak muda, dan kemudian anak-anak muda ini melakukan seperti tadinya. Kalau tadi tortor begini misalnya tadi yang dicontohkan sama Bang Admi, kita punya kan gitu. Nah, ada itu yang bisa ditarikan oleh orang lain tanpa ada perdebatan ya. Yang kita garis bawahi jangan ada perdebatan di sini, karena kita bukan menjual, sekali lagi kita bukan menjual soal seni budaya, tapi kita mempromosikan daerah kita, bagaimana memperkenalkan, membuka diri. Itu ada sifatnya orang Lampung kan terbuka. Maka ada salah satunya yang saya tertarik, ada tari apa tadi? Tigol ya. Itu ya bisa ditarikan oleh siapa saja, dan kemudian ini bisa menjadi sejajar dengan tari keca, dengan tari apa namanya tadi, tortor dan sebagainya. Oh, kalau di Lampung kayak gini tariannya. Kalau di Sumatera Utara begini, di tari Lampung begini. Begitu indahnya. Kemarin itu ada 10.000 orang nari, saya. Maka dari bagaimana cara sekarang kan ini perannya penari-penari juga. Di sini banyak sanggar tari yang isinya juga anak muda yang sekarang sebetulnya sudah memberikan modifikasi atau improvisasi dari tari-tari itu menjadi lebih istilahnya menasional, meskipun ciri-ciri khasnya tari Lampung ada. Nah, ke depan ini untuk bagaimana merawat budaya kita terus dicintai. Judulnya kan begitu, merawat budaya kita ini terus dicintai. Seperti tadi orang-orang yang ada di Lampung tidak lagi menyebutnya dirinya dari mana asalnya, tapi tetap jadi orang Lampung yang juga dari manapun semua Nicole semua. Betul, itu dia. Oke, terima kasih Mas. Jadi ini benar sekali ya. Jadi saya sepakat sekali, ini kita baru cerita satu Nicole. Baru cerita betapa indahnya gitu. Jadi mungkin yang pertama, Lampung kan juga punya Dewan Kesenian Lampung DKL. Kemudian juga Lampung juga untuk tokoh adatnya juga punya Majelis Pendidikan Lampung. Dan apalagi saya sangat bangga sekali Empal ini dipimpin oleh tokoh muda kita, Bang Riko. Bang Riko Medalza. Jadi saya pikir potensi untuk kita duduk bersama, kita mencari satu-satu, kita menyepakati potensi mana nih yang mau kita dorong gitu ya. Sama-sama kita duduk bersama pemerintah. Misalnya saja kita sepakat Tigol ya. Sampai batasan mana sih yang boleh kita lakukan? Ya. Mana yang tidak boleh? Ya. Kira-kira kalau ada sepakatnya aja dulu ya. Kalau ada pakem mana nih yang masih bisa goyang dikit-dikit? Misalnya pakem ini khusus kalau di sesat, pas ada. Kalau pas lagi di Tugu Aduk Pura ya mungkin ini boleh digeser-geser dikit-dikit. Sehingga kita tidak terjebak pada opini-opini yang justru membuat kita saling berbantahan. Gitu ya. Jadi kita carilah kalau ada sesuatu yang kurang, mungkin DKL bisa duduk bersama Empal dan kemudian pengamat lainnya. Karena ini kan targetnya ulu-ulunya ke pariwisata, kan bagaimana kita mendorong potensi adat dan budaya Lampung ini sehingga bisa menjadi potensi ekonomi melalui pariwisatanya. Jadi kita dudukkan bersama, kemudian kita cari titik tengahnya supaya
ke depan kita bisa dorong lebih mantap lagi gitu. Oke, ini sudah begini, kita boleh ini. Jadi tidak ada lagi kemudian kalau kita berdebat, oh si ini kalau naik pikol nggak boleh ada pakai baju putih, biasanya begitu. Atau baju kuning, cuma perkara, oh nggak boleh ada perempuan pakai kopiah. Itu ribut-ribut yang menurut saya sudah tidak perlu lagi gitu. Kalau kita mau menjual hal-hal seperti ini, sudah harus kita selesaikan. Bagaimana kalau perempuan pakai kopiah, kita lihat aja Mas Don kemarin. Paskibraka kita perempuannya semua pakai kopiah semua kan. Ya. Kalau cuma kita ribut nggak boleh pakai kemeja lah, perempuan sekarang udah pakai kemeja. Dulu betul laki-laki yang pakai kemeja, yang pakai kopiah. Tapi sekarang sudah secara perlahan kita geser karena keindahan kopiah Lampung itu, karena keindahan kopiah itu sehingga Mas Prabowo membuat paskibrakanya pakai kopiah. Nah ini yang kita dudukkan sama-sama. Saya kira kita menghargai, kita punya empal, kita punya tokoh-tokoh adat yang mengetahui pakem-pakem ini. Kemudian kita juga punya kawan-kawan DKL yang bisa melihat potensi seni apa sih yang bisa kita jualan. Tapi dibicarakan ya. Ya kita duduk sama-sama. Pakem mana yang nggak boleh dirubah? Kemana yang masih bisa kita untuk supaya orang banyak. Nanti kalau bilang Pak Kemudian Jawa nggak boleh lagi tinggal, nggak jadi kita kan ujung-ujungnya kita ribut aja, bukan baru kita mau mengembangkan potensi kita Lampung, tapi malah berdebat tidak hal-hal yang sama sekali menurut hemat saya tidak perlu. Justru nanti orang jenuh ya, kalau ini berdebat terus, kapan mau kita buat maju. Nah, menurut Prof, ini harus semuanya juga dibicarakan, kemudian disepakati ya? Disepakati, diajak pemerintah daerah, supaya juga menurut saya, apa yang dilakukan pemerintah daerah Kota Bandar Lampung adalah sebuah permulaan yang bagus. Jangan sampai karena kita, ya mohon maaf, kita hujat terus, ini salah, akhirnya pemerintah kita capek juga ngurusin orang ini, semua tidak salah di mereka. Akhirnya pemerintah daerah yang lain tidak ingin. Tapi kalau ini kita sepakati mungkin bisa menular. Berikutnya pemerintah daerah Lampung Tengah gitu ya, bikin acara begawi, atau mungkin Lampung Utara atau dan lain-lain, kita angkat ini potensi-potensi ini, kelampungan ini jadi satu besar. Ya, tujuannya sebetulnya kan tidak hanya show memberitahukan kepada orang begitu megahnya itu kan ya, tetapi juga kepada generasi muda. Kemudian mereka bisa menirukan, mereka bisa melaksanakan seterusnya. Karena budaya ini kan secara estafet dilakukan oleh anak-anak muda. Kita nggak bisa pungkiri Mas, anak-anak muda itu adalah potensi yang sangat luar biasa. Ya. Apalagi zaman Gen Z begini ya, sosial media. Sedikit aja dia selfie, masukin ke TikTok, udah balik ke mana-mana. Betul. Artinya budaya ini kalau di tangan anak muda, saya kebayangin kalau ada anak Lampung, anak muda Lampung ini, anak-anak Gen Z pakai baju, di sini ada statisnya, dia bangga gitu ya. Dia foto, kemudian dia share di Facebook, dia bilang, ini nih kerennya, tapi motif Lampung. Bukan banyak luar biasa. Ya, harus kita dorong bagaimana anak-anak muda kita ini memiliki tidak hanya sense of belonging, tapi juga rasa cinta dia terhadap. Nah, kalau ini sudah dimiliki, saya percaya kok pelan-pelan. Kalau anak muda bayang dong, Mas, anak-anak muda rame-rame nari tigol di situ, keren. Atau anak-anak muda makan sekubal. Keren kan. Jadi kita rubah dulu sekali-kali apa tumpeng itu jadi makan sekubal kan. Jangan potong tumpeng lagi, kita ganti potong tumpeng itu dengan potong sekubal. Ini kan. Ya, artinya ada pengembangan yang memungkinkan bahwa mempergunakan modernisasi yang sekarang untuk informasi yang sekarang itu bisa memberikan pengetahuan kepada orang tuanya.
bisa mendunia dalam seketika. Betul. Ya kan? Jadi artinya kalau kita menggunakan ini dengan benar, saya sepakat dengan Prof. Admi bahwa ternyata budaya itu tidak hanya dilestarikan saja, Betul. tapi juga dikembangkan kan ya. Ya. Saya sepakat kalau misalnya anak muda pakai pakaian kampung, pakai kaosnya ada motif kampungnya. Sekarang aja bayar KRFC itu motifnya kampung. Wow, luar biasa. Ini sebetulnya sudah mulai ke sana. Nah, budaya-budaya seperti ini mestinya terus diikuti dengan budaya. Nah, salah satunya adalah mungkin gini, kalau mungkin kalian yang ada di rumah yang anak-anak muda mungkin nari tigol ya, sebagian nari tigol. Berapa orang kemudian di mau di TikTok ini bisa kayak pacu apa namanya? Iya. Pacu jalur ya. Bisa ke dunia. Kayak apa tari yang di Sulawesi itu kan. Makanya seperti ini dianggap bahwa ini juga harus menggunakan perannya anak-anak muda. Anak muda nggak bisa kita hindari. Ya. Lalu bagaimana anak muda ini harus tahu batasnya? Betul. Nah, seperti apa kira-kira yang harus dilakukan mereka? Saya kok yakin kok sebetulnya anak-anak muda ini kan intinya yang pertama adalah yang mereka inginkan itu adalah yang pertama adalah keindahan dan kebebasan. Jadi kita juga tidak boleh terlalu banyak membatasi kreasi mereka. Ya. Menurut saya misalnya kita batasi kain tapis itu cuma dipakainya untuk sarung, nggak boleh dipakai di motif itu apa? Menurut saya ini kita tidak boleh juga, kita harus sedikit fleksibel. Ya. Bagaimana potensi positif dari adat dan budaya